Shalom teman-teman semua. Shalom. Ya, tentu banyak yang belum kenal ya. Tapi sebenarnya saya ini terkenal. Amin. Bukan saudara. Kalau belum kenal maka dia terkenal saudara. Kalau dia sudah kenal maka tidak terkenal. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa. Saya Pendeta Insinyur Chandra Sulistyo, MDiv MTH, Ketua MPUK Kota Denpasar. Ya, dengan Pendeta Yonatan yang sering muncul di grup paling aktif, memberikan suatu suasana yang baru dengan puji-pujian yang merdu, yang indah, yang menguatkan. Amin. Puji Tuhan kalau kita diberikan karunia untuk membangun orang, memotivasi orang. Itu maunya Tuhan bagi kita. Coba kita bayangkan, Tuhan datang untuk siapa sih? Untuk orang-orang, untuk manusia yang berdosa, untuk menjadi berkat bagi manusia. Itu misi Allah. Misi kita harus sama seperti Alamin, menjadi berkat bagi orang melalui diri kita sendiri. Ya, ketika pendeta bilang, Pendeta Chandra khotbah di tempat saya. Hari ini kan pendeta Nengaswadana kan khotbah di tempatnya pendeta Chandra. Kan nganggur di sana. Like kesini saja khotbah di sini. Sebenarnya saya kepingin menemani Pak Nengah. Tapi Pak Pendeta Nathan, ayo pelayanan di sini. Saya kepikir ya sudahlah. Karena hidup ini menjadi berkat bagi orang, bagi berkat, maka saya siap untuk melayani Tuhan di tempat ini. Baik saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan ingin melawat kita. Siap? Amin. Baik, itu saja pengenalan kita. Kita buka Lukas. Tema kita, aku mau diberkati. Tema firman hari ini, aku mau diberkati. Amin. Kita buka Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke 11 ya. Kita akan baca silih bergantian bagian ini. Saya kemudian rekan-rekan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengumumkan dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tuhan Yesus naik ke atas salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan dapatkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menerbangkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu
lalu mengikuti Yesus. Saudara, siapa yang mau diberkati? Puji Tuhan. Saudara, kenapa dia diberkati, aku tidak? Sering kan begitu? Dan sering kita katakan kepada Tuhan, mengapa dia diberkati, aku tidak? Padahal kami sama-sama dari Sumba, kami sama dari Kalimantan, datang Pulau Bali, sama-sama merantau di Pulau Bali. Saudara, di satu perusahaan yang sama, kenapa dia diberkati, aku tidak? Padahal kita baru sama-sama lulus SMA dari Sumatera. Mungkin kita berkata lagi, kita ini sama-sama pinter. Kenapa dia diberkati, aku tidak diberkati? Padahal kita ke gereja ini, jemaat di sini, kenapa dia diberkati, aku tidak? Sering kalimat itu muncul dalam hidup kita. Tentu ada suatu pertanyaan, kenapa dia diberkati, aku tidak? Padahal sama-sama datangnya, pintarnya, ibadahnya, dan sebagainya. Pasti ada sesuatu yang salah, betul? Ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Kenapa aku tidak diberkati? Dosa jauh-jauh. Kenapa Tuhan mendengar doa dia? Kenapa Tuhan memberkati Abraham? Tuhan berkata, semua aku berikan kepadamu. Aku memberkati anak-anak cucumu. Aku memberkati engkau berlimpah-limpah dengan satu syarat, hidupmu tak bercela. Itu jadi pesan dari awal Tuhan kepada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau memberi jawaban kepada saudara. Hari ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan dan selesai pulang, saudara dapatkan jawaban itu, saudara lakukan itu, percaya saudara diberkati. Baik saudara, kita sudah membaca bagian ini kan? Mungkin sudah sekian kali kita baca, tetapi ada makna tersendiri yang hari ini saya berikan kepada saudara. Baik saudara, kita sudah tahu ada dua hal, penangkapan ikan yang pertama dan penangkapan ikan yang kedua. Penangkapan ikan yang pertama itu pada pagi-pagi, subuh-subuh. Tetapi penangkapan ikan yang pertama itu tidak berhasil. Satu ikan pun tidak didapatkan. Petrus sudah melakukan itu, tidak dapat apa-apa. Tetapi ada penangkapan ikan yang kedua. Yang kedua bukan? Kemudian berhasil. Dapat ikan banyak. Dapat ikan 2 perahu penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai dipanggil, ayo kita sudah penuh, panggil lagi, 1 lagi perahu, isi penuh lagi. Jadi saudara, cerita sini saudara, ada penangkapan ikan yang pertama gagal, penangkapan ikan yang kedua berhasil. Saudara, padahal yang pertama dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu pada subuh. Mereka menangkap ikan mancing. 3 pagi berangkat naik kapal. Jam 5 penangkapan ikan pertama sudah dilakukan dengan waktu yang tepat. Saya percaya mereka melakukan penangkapan ikan di tempat yang tepat juga. Saya tahu mereka itu bukan orang sembarangan penangkap ikan, bukan amatir-amatiran, tapi profesional dari lahir sampai dewasa mereka menangkap ikan, betul? Saya tahu mereka tahu posisi ikan itu ada di mana. Mereka pagi-pagi sudah tahu
ada ikan yang banyak. Tempatnya mereka sudah tahu di situ makan asam garam sebagai nelayan. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa gagal? Satu ikan pun tidak dapat ditayangkan oleh Alkitab kepada kita. Why? Apa sebabnya? Tetapi penangkapan ikan yang kedua dilakukan waktu yang jam 10, jam 11 siang. Nggak ada ikan sudah. Nggak ada ikan. Kemudian dilakukan di tempat yang tidak tepat lagi. Dari mana kita tahu? Pendeta Chandra jangan sembarang ngomong lu. Lu nggak sembarang ngomong ini, saya buktikan. Yesus berkata, pergilah bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dalam itu tidak ada ikan, saudara. Saudara, sudah siang nggak ada ikan. Ke tempat yang lebih jauh lagi nggak ada ikan. Ke tempat yang lebih jauh lagi itu ada banyak gelombang, ada ikan itu. Tetapi pertanyaannya kenapa? Penangkapan ikan yang kedua hasil bukan satu perahu, tetapi dua. Apa sebabnya? Nah, itu kan. Itu yang harus kita gali di dalam firman Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi, kalau kita mau berbicara penangkapan ikan, perahunya sama enggak? Orangnya sama enggak? Lautnya sama enggak? Jalannya sama enggak? Hasilnya beda. Kenapa aku lulus SMA? Sama-sama merantau ke Bali, dia berhasil, aku tidak. Sama-sama di gereja ini, saya tidak tahu Pak Pendeta, ada yang berhasil atau tidak. Pak Pendeta yang paling tahu. Saya cuma mau menyampaikan, dia mau berhasil di gereja ini, dia kok tidak berhasil di dalam gereja ini. Itu yang kita tunjukkan hari ini. Sama-sama pinter, sama-sama. Iya. Ada yang berkata, sama-sama kasih perpuluhan. Tapi perpuluhannya seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Itu pertanyaan Tuhan lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya akan memberikan jawaban kepada saudara. Penangkapan ikan yang pertama, kenapa tidak berhasil? Karena tidak ada hadirat Tuhan. Penangkapan ikan yang kedua, kenapa berhasil? Ada Tuhan Yesus di atas kapal itu. Amin, tepuk tangan saudara. Penangkapan ikan pertama, tidak ada Tuhan Yesus. Ini yang dipaparkan oleh penulis, dan Tuhan ingin memaparkan kepada kita bahwa inilah sebabnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Tuhan ingin mendemonstrasikan hati Tuhan kepada kita. Ini lu masalahnya. Hai Petrus, ini lu masalahnya. Hai jemaat Bukit Sion, ini lu masalahnya. Saudara, saya ingin katakan, walaupun sudah pengalaman, walaupun sudah hebat, lokasinya bagus, analisa bagus, tempat bagus, tapi tanpa hadir Tuhan, semuanya gagal. Semuanya akan sia-sia. Kenapa banyak orang buka usaha, masuk dalam pekerjaan, tidak sukses dan tidak berhasil? Karena tidak menghadirkan Tuhan dalam segala pekerjaan dan usaha itu, termasuk dalam bergereja. Saudara, sebulan yang lalu ada bapak cerita sama saya, Pak Pendeta, saya di Bali sudah 15 tahun, tapi hidup saya sama seperti pada awal saya datang. Kos,
Saya pikir 15 tahun harusnya jadi laupan ya. Tapi masih kos. Kasihan sekali saudara. Ya, saya melihat, dia tanya, kenapa saya tidak berhasil? Dia kesel, marah sama Tuhan. Kenapa dia baru 3 tahun, 4 tahun sudah bisa beli yang ya bisa kontrak rumah? Kenapa dia 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun sudah bisa punya toko kecil-kecil? Pak Pendeta, apa salahku? Dalam hatinya Pak Pendeta, kamu ke gereja aja jarang. Setahun bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu tidak ibadah. Bagaimana kamu bisa dekat dengan Tuhan? Bagaimana kamu menghadirkan Tuhan dalam hidupmu? Bagaimana Tuhan mau hadir dalam hidupmu? Kamu doa aja belum tentu doa. Kemarin saya tanya ke pos PI saya, teman-teman, kalau kita tidak ibadah, kamu ibadah di mana? Tidak ada. Kalau kamu udah baca Alkitab sekarang dalam ibadah, kamu di rumah baca Alkitab enggak? Enggak. Doa enggak? Enggak. Waduh, saudaraku yang bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Kiranya berkat itu dari pengalaman kita, dari kehebatan kita, dari kerja kita. Tuhan mau hasil itu bersama dengan saya, katanya. Saudara, jauh dari Tuhan, jauh dari berkat Tuhan. Amin. Amin. Prinsip utama, yang terutama, yang pertama, hidup kita di dalam perahu kehidupan kita harus ada hadirat Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kita. Saya berbicara dengan spiritual orang Bali. Dia tanya, Pak Pendeta, berapa hari nyapa Tuhanmu? Berapa hari? Satu hari berapa kali engkau menyapa Tuhanmu? Mungkin puluhan kali, Pak Tuaji. Spiritual. Oh, hebat kamu ya. Itu yang penting itu. Satu hari kita nyapa Tuhan 3 kali, 5 kali lah. Pagi nyapa Tuhan, makan pagi, siang, malam nyapa Tuhan. Malam nyapa Tuhan. Only 5 times? No. 100 time, ratusan kali. Tuhan, aku mau pergi ketemu Pak Wali Kota. Besok saya mau ketemu dia. Mau enggak ya? Saya mengatakan begini, setuju enggak? Saya akan mengadakan pertandingan pingpong seluruh Bali. Yang daftar sudah 180 orang. Dia mau enggak begini? Datang. Mungkin besar sih pengalaman saya, dia datang karena teman dekat. Tapi kalau nggak tahu lagi kalau dia sibuk. Kalau dia sibuk saya pengen Tuhan setengah jam aja masa nggak mau datang. Nyapa Tuhan lagi, ngomong sama Tuhan. Tuhan berkali-kali saya ngomong begitu. Yang kita ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, betul? Semua sudah tahu. Apalagi Pak Pendeta Yonatan sudah tahu, hafal cerita ini. Ya diikat, dirantai. Tapi saudara, mereka ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Saya mau bicara apa mungkin Tuhan teman-teman sudah tahu. Saudara, dia tidak marah dengan Tuhan di dalam kondisi seperti itu. Kenapa aku di penjara? Kenapa aku dirantai? Kenapa aku di dalam kegelapan seperti ini? Dia tidak marah. Paulus dan Silas di dalam penjara tetap menghadirkan Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Betul? Ketika berdoa dan memuji Tuhan, apa yang terjadi? Hadirat Allah turun. Gempala
yang itu, pintu-pintu itu terbuka. Malaikat itu berkata, pergilah, keluarlah. Mereka lepas sampai kepala penjara atau gembel oleh kuasa Tuhan. Itulah mujizat. Jika saudara ingin mengalami mujizat, mau diberkati Tuhan, datang kepada Tuhan. Rasakan hadirat. Yang sering datang sebulan sekali, 2 bulan sekali, tidak mendengar firman Tuhan hari ini, berubah hidup seperti itu. Amin. Setuju Pak Pendeta Yonatan? Oh, saya percaya setuju sekali beliau. Saya aja setuju. Tuhan pun setuju. Ini bukan kalimat saya, ini kalimat Tuhan. Amin. Saya bukan mengklaimkan ada. Berdoa kepada Tuhan. Untuk apa ditulis itu? Memberi contoh kepada kita. Kita seminggu sekali ibadah aja, Senin Kemis, malas-malas. Ini sehari 3 kali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Yang kedua, apa perbedaan penangkapan ikan yang pertama dengan penangkapan ikan yang kedua? Yang pertama kita sudah tahu ke atas perahu itu baru. Yang kedua, penangkapan ikan yang kedua berhasil karena melakukan arahan dan petunjuk Tuhan. Ini yang penting. Ini yang penting. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, mari kita menangkap ikan. Petrus tentu bertanya, kemana harus menjala ikan? Di tempat mana harus menjala ikan? Bagaimana menebar jala ikan di kanan atau di kiri, atau di depan atau balik belakang? Tuhan memberikan petunjuk kepada Petrus. Kapan menjala ikan? Kemana menjala ikan? Bagaimana harus menjala ikan? Kemudian Petrus mendengar, ketika penangkap, mari kita menjala ikan. Menjala ikan. Kira-kira jam 9 pagi. Menjala ikan. Mungkin dalam hatinya, konyol sekali ini guru ya. Konyol. Kenapa konyol? Nggak ada ikan sudah. Mana ada siang-siang ikan dalam hatinya. Mungkin seperti itu. Berdasarkan pengalaman kan tidak ada ikan. Tapi Tuhan, karena Petrus mendengar kalimat Tuhan, ayo kita menangkap ikan. Dia setuju. Baik guru. Baik guru. Saudara, padahal dia juga letih kok. Sepanjang hari dia sudah tangkap ikan, enggak dapat ikan. Tapi ketika Tuhan bilang, ayo kita pergi lagi tangkap ikan. Pergi dia, saudara. Dia tak, saudara. Saudara, kadang-kadang ini yang menjadi dilema. Kamu capek ketika Tuhan panggil, memberi petunjuk. Malas Tuhan, capek, panas, badanku ndak enak Tuhan. Sering menolak petunjuk dari Tuhan. Itu masalah. Ayo pelayanan, ayo perpuluhan. Aku ndak cukup Tuhan. Saudara, perpuluhan itu berbicara tentang iman. Kalau orang yang memberi perpuluhan itu iman isbut. Kalau yang kadang-kadang ini loh perpuluhanku hanya 1/50, saya tahu. Ini ada perpuluhan itu bohong sama Tuhan. Itu iman yang masih kecil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian Tuhan bilang,
Ayo kita tangkap ikan. Sudah naik di perahu nih. Tuhan bilang, ayo kita ke tempat yang lebih dalam lagi. Lebih konyol lagi, saudara. Dalam itu apa? Nggak ada ikan. Dalam itu banyak gelombangnya lebih tinggi loh. Kita tahu tuh. Di tepi pantai ombaknya kecil, di tengah-tengah lebih dahsyat kan. Nanti kalau mati gimana? Kalau banyak gelombangnya gimana? Aduh, sudah capek ini. Dan sebagainya. Tapi Petrus tidak melakukan demikian. Dia berkata, guru yang suruh, maka memberi petunjuk, aku kerjakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan selalu memberi petunjuk dalam hidup kita, tidak mungkin tidak. Ketika saya percaya petunjuk Tuhan tidak mungkin salah, arahan Tuhan pasti tidak menyesatkan, karena kita anaknya, karena kita tebusan dengan harga yang begitu mahal, pengorbanan nyawa untuk kita. Masa menyesatkan kita ya? Gak usah jauh-jauh. Kita punya anak, masa kita mau menyesatkan dia? Mau bohongi dia? Enggak kan? Saudara, Tuhan ketika saya di Pulau Bali, saya sekolah S2 di I3 waktu itu, Tuhan bilang, ayo ke Bali, pelayanan di sana. Di Bali kan banyak gereja sudah. Saya katakan, kalau memang Tuhan, setelah lulus MTH saya, yang dengan pergumulan selama setengah tahun dengan jemaat 9 orang. Nggak tahu berapa yang di sini. Lagi, oh iya, 4 istri dan anak 4. Saya 9 orang. Kamu bukan orang kelasnya membangun posped. Kamu tuh kelasnya membangun gereja yang besar. Kamu tuh membina orang-orang yang sudah dewasa ini. Pimpin itu yang baru lulus. Itu kalimat yang menguatkan. Itu petunjuk Tuhan, Bang. Ayo kerjakan. Dulu dapat uang segini, pos TI dapat segini. Hidup dari mana juga hidup. Yang penting ikut petunjuk Tuhan. Amin. Saudara, petunjuk Tuhan. Saudara, kasih Tuhan. Inilah maunya Tuhan bagi kita. Kita lihat Kisah pasal 16 lagi, ya saudara. Saya tunjukkan lagi bukti dalam Alkitab, itu pengalaman hidup. Sekarang bukti dalam Alkitab, Kisah 16, di mana Paulus mau ke pelayanan, ya kan, ke Frigia, ke Britania. Dia tahu toh, dia ingin ke sana, pelayanan ke sana, hatinya ke sana. Tapi Tuhan tidak. Hari itu mau ke sana, tapi malam itu Tuhan bilang tidak. Tuhan panggil orang Makedonia, memberi petunjuk ke Rasul Paulus, pergi ke Makedonia. Akhirnya saudara, pagi-pagi benar dia pergi ke Makedonia, tidak ke Frigia, tidak. Dia ikut petunjuk daripada Roh Tuhan, pergi ke sana, padahal tidak pernah bayang ke Makedonia. Tapi dia pergi ke sana, dia melayani di sana, dia menjangkau jiwa-jiwa di sana. Akhirnya Makedonia selamatkan. Indah bukan? Indah.
Saya buka pos PI di Nusa Dua. Saya survei orang-orang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tidak pernah ibadah. Ayo kita doa yuk, kumpul-kumpul yuk. Iya. Dari 2 orang, 3 orang. Ayo kumpul-kumpul. Sekarang sudah ibadah. Saudara, kenapa mau ke sana? Capek-capek dari Denpasar ke sana. Kadang jam 5 sudah berangkat ke sana, pulang jam setengah 12 malam. Saudara, karena ini panggilan Tuhan. Kasihan mereka. Saya sudah ngomong, kalau kamu tidak ibadah, baca Alkitab. Tidak pernah. Kalau tidak ibadah, kamu ke gereja. Tidak pernah. Puji Tuhan, Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi mereka. Kita pergi ke sana, ngajak mereka ibadah. Kadang-kadang juga nggak mau. Ini GBI Bukis yang sudah ada tempatnya, sudah ada pendeta yang baik. Ini rumah, ini gereja yang sudah aku berikan. Kalian datang di tempat ini untuk ibadah, untuk melayani Tuhan. Marilah ikut petunjuk Tuhan. Jangan mengikuti petunjuk hati. Tuhan bilang, ayo hari Minggu ibadah. Aduh, hari Minggu ini kan aku istirahat. Aduh, seharian aku capek sehari. Hari pertama sampai hari ke-6 aku capek. Hari ke-7 aku mau istirahat Tuhan. Sudahlah aku istirahat. Gak ke gereja. Tuhan bilang ke gereja. Baru pusing sedikit. Aku udah ke gereja dah. Tuhan bilang ke gereja, kamu bisa berdiri dah? Bisa lari dah? Bisa. Tapi aku capek. Aku mau istirahat, kalau aku sedikit pusing. Sudah ndak ke gereja lagi. Bagaimana orang-orang itu bisa diberkati Tuhan? Tuhan suruh nggak mau. Maunya menurut isi hatiku sendiri. Tuhan bilang jangan. Tuhan bilang, wah nikmat lo itu, enak lo itu, penting lo itu. Nggak ada lagi di dalam dunia seperti itu. Saya sekolah di Taiwan. Cewek-cewek mana? Korea Jepang, nempel-nempel terus istri di Indonesia. Jujur aja, laki-laki pun seperti itu kan? Ya betul ya Pak Pendeta ya. Saudara, nempel-nempel, suruh ke kosnya. Waduh, saudara. Kalau menurut hatiku, aku kepingin menyicipi mereka. Jujur. Apa laki-laki ngomong? Tapi Tuhan bilang tidak. Sekarang masih enak, ada handphone video call, dulu nggak ada. Saudara, jangan ikuti hati nurani kita, ikuti dunia, tapi ikuti petunjuk Tuhan. Engkau diberkati, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama tadi itu penangkap ikan, yang kedua itu berhasil. Kenapa? Ada hadirat Tuhan, ada Tuhan di dalam perahu itu, ada Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Ikuti petunjuk. Saudara, jangan sampai lupa khotbah seperti ini, saudara. Jarang ada. Saya aja baru pertama kali khotbah di sini. Saudara, ini sudah jelas-jelas loh, saja jangan sampai lupa-lupa. Oke. Yang ketiga, yang terpenting. Kenapa penangkap ikan yang ketiga itu berhasil? Karena percaya. Petrus berkata, karena Tuhan yang suruh, aku kerjakan. Tuhan Yesus Guru yang memerintahkan, memberi petunjuk, aku kerjakan. Pergi, dia lakukan sesuai petunjuk Tuhan. Artinya aku percaya kepada Tuhan yang memberi petunjuk itu. Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita lihat Tuhan kita, tapi tidak pernah percaya. Masa sih bisa seperti ini? Enggak lah, aku kerjakan yang lain. Karena tidak pernah percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah sikap yang rendah hati. Padahal aku ini pengalaman. Padahal aku ini tahu. Tapi karena aku percaya, aku menaruh kerendahan hati saya kepada Tuhan. Aku capek tapi aku percaya. Aku letih tapi aku rendah hati di hadapan Tuhan. Maunya Tuhan apa sih? Aku percaya. Saya ini saudara, kalau kadang-kadang saya sudah capek. Saya tiap hari ini belasan tahun sakit di pinggang. Sudah 1 kali suntik opname, tanggal 4 April akan suntik lagi, opname lagi. Tapi saya berkata, gereja saya bocor, saya kerjakan. Di lantai 3 rusak, saya gerinda sendiri. Pemikiran saya katakan, saya istirahat, saya akan pulih kembali. Saya kerjakan, saya persiapkan dengan baik-baik. Tapi setelah itu saya akan dipulihkan kembali. Ini penting. Yang penting aku percaya kepada Tuhan. Aku serahkan kepada letih. Kalau mau jujur, saya juga dosen Undiknas 8 fakultas saya ngajar. MPUK, pengurus PGLI Bali, gembala sidang sendirian. Pak Yonatan enak, ada siapa tuh? Ion, Isner, itu mahasiswa saya itu, tanya itu. Nggak pernah lupa dia, habis ngajar 1 semester di akhir semester saya ngajak mereka makan-makan. Semua mahasiswa, habis dah uang daripada honor saya. Selama 1 semester, ketika terakhir mereka habis dah semua. Itu mereka tidak lupa itu. Apa belum pernah ada dosen seperti ini. Saudara yang kasih Tuhan, saya masih diberkati dengan yang lain. Saya harus memberkati yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tolong bacakan. Pak Pendeta. Iya. Saya didampingi sama pendeta, senang sekali. Sama-sama gini ya. Gak boleh loh ya Pak ya. Kita ini bertentangan. Apa punya sinar atau saya punya sinar lebih dahsyat? Amsal pasal 3, 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Ada 3 hal sudah disampaikan kepada kita. Percaya. Mana 5 tadi itu? Percaya kepada Tuhan. Jangan pengalamanmu, pengertianmu, hatimu, pikiranmu, manusia, apalagi dukun setan. Segenap hati percaya. Segenap itu apa? Segenap, seluruh, semua. Jangan setengah-setengah, saudara. Setengahnya di Tuhan, setengahnya di dukun. Nggak ada diberkati. Tuhan bilang tidak boleh ada 2 perahu saudara dalam hidupmu. Nggak ada diberkati. Kalau sakit ya ke dukun, ya ke gereja pendeta Yonatan yang doakan. Pak pendeta kenapa dah sembuh-sembuh? Doanya pendeta tidak berkuasa. Oh pendetanya disalahkan padahal dia juga ke dukun. Ya dia mungkin sembuh. Yang disalahkan pendeta, bukunya tidak disalahkan. Jangan. Tuhan bilang tidak. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertianmu, ya toh, kemampuanmu. Akui dia. Akui itu apa? Akui dia. Akui dia itu artinya memang ya akui
Engkau tidak pernah menyesatkan saya. Engkau memang baik. Engkau memang berkuasa. Tak mungkin menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Aku percaya 100%, saudara. Yang pendeta Yonatan cuma 2 kalimat, sekarang tambah lagi kalimatnya. 1 Samuel 17, 45, 47. Ini kalimat yang penting, saudara. 1 Samuel 17, 45, 47 ada di sini. 1 Samuel Ambil kan? 15, 17 dan 17, 45, 47. sampai 47. Kemudian firman Tuhan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawamu, mayatmu, dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan ada pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Daud diberkati mengalahkan Goliat yang seperti itu. Kita tahulah ceritanya itu. Goliat pahlawan perang. Daud tidak pernah perang. Siapa Daud ini? Ya. Pakainya seperti itu, pakai apa kita bunuh penuh Filistin itu? Nah, secara manusia nggak mungkin dikalahkan. Tetapi kenapa bisa dikalahkan? Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tidak pernah dipikirkan manusia, itu yang terjadi, dikerjakan Allah. Daud memakai nama Tuhan. Ini artinya dia percaya nama Tuhan berkuasa. Nama Tuhan pasti mengerjakan dan tidak pernah mengecewakan umatnya. Kemudian dia ambil ketepil. Dia juga tidak tahu ketepil batu itu apa. Kena enggak? Ya dia mungkin mahir. Coba aku ketepil dah. Terus only one, bayangkan. Satu kali tepil batu yang segini saja. Sekali tembak, tuar mati. Bukan 5 kali, bukan 10 kali, bukan 20 kali. Only one. Tuhan bilang hanya 1 kali. Kenapa bisa mati? Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan. Ini karyaku, ini pernyataanmu. Karena engkau mengakui aku, karena engkau percaya kepadaku, karena engkau mengikuti petunjukku. Terjadi mukjizat seperti itu. Saudara, sekali lagi, apa yang tidak dikira itu terjadi. Murid-murid pun tidak mengira ada ikan sebanyak seperti itu. Tidak ada ikan. Tapi ketika Tuhan ada dalam perahu, ketika yang kedua apa? Mengikuti petunjuk Tuhan. Karena mengakui dan percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih lihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kamu pikir cuma dapat 10 ikan, ratusan ikan, bukan 1 perahu, tapi 2 perahu. Lihat itu. Kamu mau tidak percaya, kamu tidak mau ikut aku lagi, kamu tidak mau datang kepadaku, kamu tidak mau aku, rugi. Ini maksud Tuhan. Tidak heran Petrus berlutut di hadapannya. Masih mendingan Tuhan kasih petunjuk. Kalau Tuhan sudah pukul kamu, pukul kita, waduh, baru percaya. Jangan tunggu demikian. Tuhan memaparkan kepada kita, siapa yang mau diberkati, dekat-dekat dengan Tuhan, hadirkan Tuhan dalam kehidupan
keluarga, pekerjaan dan pelayanan, kesehatan, menjalankan petunjuk Tuhan. Petunjuk itu dari mana? Dari Alkitab. Bisa dari pendeta. Sudah diberitahu berkali, jemaat saya, jangan pergi. Sudah percaya sama saya 100%, saya sudah tahu. Kalau kamu pergi, kamu akan terikat. Kamu akan terikat, kamu akan jatuh cinta dengan wanita lain. Saya yakin 100%. Enggak mau, enggak. Pergi dia, terikat dengan wanita lain. Cerai akhirnya. Nangis. Betul Pak Pendeta, betul. Aku nangis di depannya pendeta. Karena sudah diberitahu, jangan. Sudahlah hidup suami istri di Bali, kerja di Bali, dapat 3 juta, 4 juta. Maunya dapat 20-30 juta per bulan. Iya betul dapat uang, tapi kamu jatuh. Mau pilih mana? Saya tahu jiwamu. Jangan dan jangan. Gak apa-apa. Ke Amerika 3 tahun. Iya. 3 tahun. 9 bulan aja jatuh. Ngerti sudah kerjaan apa? Dosa disebutkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ikutilah arahan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan. Percaya akui Dia dalam hidup kita. Berjalan bersama pimpinan Tuhan pasti membawa berkat. Amin. Pasti berhasil. Saudara, Tuhan menolong kita, memberkati kita. Amin. Saya rindu kalian semua berhasil. Kalau saya tidak punya kerinduan, tuh apa saya berdiri hampir 1 jam di sini. Saudara, Pendeta Yonatan bilang, ayo khotbah di sini ya. Ini kerinduan saya, amin. Ya Pendeta, ini kerinduan saya. Minggu depan lagi disuruh khotbah lagi. Saudara, kasih Tuhan, baik, semua diberkati. Baik kita, Ibu Pendeta, doa untuk kita. Mari ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Ibu Pendeta. Haleluya. Kami sangat bersyukur akan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu yang membuat kami, meneguhkan kami, memberikan kekuatan baru buat kami, beri hikmat baru buat kami, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati setiap langkah-langkah kami agar kami hidup sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas semuanya yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Engkau memberkati lewat firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang selalu menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami pada saat ini. Berkati pelayanan hamba-Mu, rumah tangga hamba-Mu, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami menerima janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami menerima kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya yakin saudara semua diberkati ya. Ya, tepuk tangan lagi lah. Ya, kepada hambanya yang baru pertama kali hadir di sini, bahkan baru pertama kali masuk di sini. Boleh dimasuk, boleh. Tadi hambanya sempat cerita, Pak, saya tahu tempatnya, cuma saya belum pernah masuk. Saya bilang masuk saja. Nah, ini namanya rumah Tuhan dan ada hambanya. Yang penting masuknya baik-baik. Ya, jadi terima kasih untuk yang pertama ini, kita semuanya sangat diberkati. Ya. Dan saya harapkan seluruh jemaat Tuhan, ini kerinduan kami, hati kami yang Bapak itu begitu ya. Sebenarnya kalau lihat umat Tuhan itu diberkati, hidupnya berubah menjadi lebih baik ya.
dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ini doa kami. Kalau lihat jemaat itu susah tuh sedihnya kita ini hamba Tuhan tuh ya. Tapi kalau lihat jemaat berhasil, yang waktunya menikah dapat jodoh, waduh seneng saya gitu ya. Yang belum punya rumah akhirnya berani beli rumah ya. Anak-anaknya sekolah, kuliah semuanya, yang sudah S1 ngambil S2, S2, S3, S3, S4 ya, senang saya ya. Nah, itu kerinduan, kesenangan daripada hamba Tuhan, gembala yang Tuhan percayakan kepada ya. Sekali lagi kepada hambanya terima kasih, dan seperti tadi yang sudah disampaikan ya, harapannya ini bukan pertama dan terakhir ya, nanti pasti kita akan undang lagi ya untuk memberkati kita di lain waktu. Sekali lagi tepuk tangan, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada yang berikut. Tiada yang mustahil bila ku percaya, Yesus selalu menggenapi firman-Nya. Yesus selalu menggenapi firman-Nya.